Karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah. Betapa banyak dulu yang duduk berdampingan dengan kita, berdiri untuk sholat berjamaah di samping kanan kiri kita, namun sekarang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, sungguh merugi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, namun ternyata tidak sungguh-sungguh, tidak mengisinya dengan kebaikan, dengan amalan dan ketakwaan, maka fansalaha qabla ayyughfaralah, dia keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni, wal iyad billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mengapa ketika keluar Ramadan, ketika Ramadan selesai, ada sebagian orang yang derajatnya naik, derajatnya sampai kepada derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mendapatkan predikat al-utaqa'u minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Namun di sisi lain ada juga orang-orang yang derajatnya stagnan, sama antara ketika sebelum Ramadan dan setelah Ramadan selesai derajatnya sama. Dan ada yang celaka, derajatnya bahkan menurun, waliyadzubillah. Maka salah satu jawabannya adalah karena orang-orang yang bertakwa, ketika datangnya bulan Ramadan, mereka betul-betul memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk diisi dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah, dengan sebaik-baiknya. Sementara di sisi lain mereka beribadah seperti biasanya, tidak ada bedanya antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Inilah mengapa padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang sama 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan, dan waktu yang sama sehari semalam 24 jam. Akan tetapi ternyata derajatnya bisa berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, Ramadan bukan hanya bulan biasa yang datang tahunan, akan tetapi Ramadan bisa menjadi madrasah akselerasi. Kalau di dalam dunia pendidikan kita mengenal ada pendidikan reguler, ada pendidikan akselerasi, pendidikan percepatan. Kalau dalam reguler, yang pendidikan itu harus ditempuh selama 1 tahun misalnya,
di dalam kelas akselerasi, maka itu bisa ditempuh dalam waktu beberapa bulan saja. Begitupun dengan bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan-kebaikan di dalamnya, kemudahan-kemudahan bagi kita untuk akselerasi percepatan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala futihat abwabul jannah, membuka lebar-lebar pintu surga pada bulan Ramadan. Wa ghuliqat abwaban nar, begitu juga menutup rapat-rapat pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan juga membelenggu setan-setan. Bahkan Allah juga menyediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan pada bulan Ramadan, yaitu malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada kita beribadah kepada Allah selama 83 tahun 1000 bulan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, apabila seandainya Malaikatul Maut telah mencatat bagi kita bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, yang artinya tidak ada lagi Ramadan tahun depan, tidak ada lagi tarawih tahun depan, tidak ada lagi berbuka tahun depan. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan sia-siakan kesempatan sekarang ini? Apakah kita akan berat untuk membuka lembaran Al-Quran? Apakah kita masih berat yang selama ini mungkin kita kikir untuk bersedekah? Apakah kita akan sia-siakan ibadah saum kita berlalu begitu saja? Tentunya bagi orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan perjumpaan dengan akhirat, maka dia akan betul-betul memanfaatkan setiap momen yang ada pada bulan Ramadan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, agar kita betul-betul memahami, betul-betul mengusahakan setiap kesempatan yang ada pada bulan Ramadan untuk diisi dengan kebaikan, maka kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, yang ada pada ibadah saum. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang melaksanakan saum tentunya secara alami dia akan mengalami rasa haus dan lapar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kompensasi yang lebih baik daripada itu. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaim farhatan." Bagi orang yang melaksanakan saum akan diberikan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang tadinya rasa haus, rasa lapar seharian, maka ketika berbuka dia akan gembira. Begitupun farhatun inda liqa'i rabbih, dia akan gembira ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berbicara, inilah pahala puasa. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan kepada ibadah saum yang kita lakukan. Karena sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu," bahwa setiap amalan anak Adam itu baginya, illa shaum, kecuali ibadah puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan pahala baginya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa setiap ibadah kita itu ada batasannya pahalanya. Ada yang 10 kebaikan, ada yang 100, bahkan sampai 700 kebaikan. Akan tetapi pahala dari ibadah saum, karena di dalamnya terdapat 3 kesabaran. Kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, kesabaran dalam meninggalkan hal-hal yang diingini oleh hawa nafsu kita, dan kesabaran dalam menanggung kepayahan, haus dan lapar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang tiada batasnya. Sebagaimana firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya bagi orang-orang yang sabarlah, maka pahala tiada batas baginya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sanjungan bagi orang yang melaksanakan ibadah saum ketika timbul hal-hal yang kurang disenangi oleh kebanyakan manusia. Ketika seseorang melaksanakan saum yang sehingga akibatnya lambungnya menjadi kosong,
dan akan timbul aroma yang kurang sedap. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang saum akan mendapatkan sanjungan dari Allah sebagaimana sabda beliau, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bahwa aroma dari orang yang saum itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum, lebih baik daripada aroma kasturi. Kemudian hadirin rahimakumullah, ibadah saum juga akan mengantarkan seorang hamba kepada derajat yang tinggi, kepada derajat orang-orang yang bertakwa, orang muttaqin, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian keistimewaan bagi orang yang saum, Allah juga menyediakan pintu khusus, pintu surga bagi orang-orang ahli saum, yaitu pintu Ar-Rayyan. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum betul-betul lillahi taala, didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian di antara keistimewaan yang ada pada ibadah saum pada bulan Ramadan. Mari kita betul-betul untuk kembali mengevaluasi sejauh mana ibadah saum kita. Jangan sampai ibadah saum kita dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ragima an farajulin adraka Ramadan fansalakha qabla ayyughfar lah. Sungguh merugi seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nafas, diberikan usia untuk memasuki bulan Ramadan, karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah. Betapa banyak dulu yang duduk berdampingan dengan kita, berdiri untuk sholat berjamaah di samping kanan kiri kita, namun sekarang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, sungguh merugi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, namun ternyata tidak sungguh-sungguh, tidak mengisinya dengan kebaikan, dengan amalan dan ketakwaan, maka fansalaha qabla ayyughfaralah, dia keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni, wal iyad billah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa awani wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah saum, ada ketentuannya, ada fikihnya yang harus kita tepati, harus kita jalani. Ada adab-adabnya yang harus kita jaga. Jangan sampai ibadah kita seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, rubba shaim laisa lahu siyamuhu illa al-ju'i wal 'athas. Betapa banyak orang-orang yang saum, namun ternyata ketika dia sudah bercapek-capek, berhaus-haus, menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, namun ternyata pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala nol, tidak ada. Karena mereka tidak menjaga adab-adab
ketika dia mengucapkan hal-hal yang keji dan kotor, ketika dia berbuat sesuatu yang dapat menggerogoti pahala puasanya. Maka bagi seorang muslim yang menyadari dan dia beranggapan bahwa ini adalah Ramadan terakhir bagi dia, maka dia akan betul-betul menjaga ibadah saumnya. Ketika dia berucap, maka dengan ucapan yang baik. Ketika dia beramal dengan amalan yang tidak akan merusak pahala puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Laisa siyam minal akli wasyarabi, innamas siyam minal lagwi warrafath." Bahwa ibadah saum itu tidak hanya menjaga dari menahan tidak makan dan minum saja, akan tetapi sesungguhnya ibadah saum yaitu menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang jorok. Maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, serta Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah kita, baik yang telah kita lakukan selama 9 hari di bulan Ramadan dan juga di hari-hari yang akan datang. Dan marilah kita senantiasa menjaga semangat kita sampai tamat. Jangan seperti orang-orang yang hanya semangat di awal, namun ketika di tengah bolong dan bahkan terlempar ketika mendekati akhir dari bulan Ramadan. Wal'iyadu billah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma 'inna Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.